sederhana. Yang pertama kita sebut dengan nama preventif atau pencegahan. Di sini ada preventif, ada promotif. Jadi upaya mencegah seseorang supaya tidak sakit atau supaya tidak mengalami perburukan kalaupun dia sudah sakit. Kemudian ada yang namanya kuratif. Kuratif itu artinya upaya dalam menyembuhkan. Dalam konteks antibakteri misalkan, kalau misalnya kita kena TB, kita berikan obat TB. Jadi memang upaya untuk menghilangkan patogen penyebab di dalam tubuh, itu namanya kuratif. Yang ketiga, untuk orang-orang yang sudah sembuh, kita lakukan pelatihan bagaimana caranya supaya dia bisa mencapai kembali quality of life yang tepat. Jadi kembali lagi seperti semula, seperti sedia kala, itu namanya rehabilitatif. Untuk rehabilitatif pada pasien COVID yang berat, karena sel paru-parunya mati, tidak bisa ditumbuhkan lagi. Sehingga rehabilitatif kita bisa bilang saat ini belum bisa dikerjakan. Kuratif atau obat antivirus bisa saya rujuk dari suatu systematic review di sebelah kiri mengenai perkembangan obat-obat coronavirus. Di sini saya bold ya, bahwa lack of specific drug to prevent and treat attack is a major need at this current point of time. Artinya hingga saat ini pun kita belum punya antivirus yang spesifik untuk virus corona. Beberapa kandidat obat muncul, tapi obat yang muncul bukanlah obat yang didesain untuk SARS-CoV-2 pada dasarnya. Bisa kita lihat ada remdesivir, lopinavir, itu adalah obat untuk HIV pada dasarnya. Kita juga bisa, ada orang yang bilang pakai kloroquine, hidroksikloroquine, itu obat untuk malaria pada dasarnya. Ada penggunaan dexamethasone, itu hanya untuk imunosupresan. Jadi tidak ada antivirus sampai saat ini yang sudah di-approve oleh FDA, dinyatakan sebagai terapi. Artinya, kuratif pun untuk saat ini juga masih belum berjalan, karena belum ketemu mana treatment-nya. Mudah-mudahan dapat ditemukan dalam waktu yang cepat. Sehingga memang langkah utama kita jatuh ke preventif. Bagaimana caranya kita bisa menahan laju transmisi dari SARS-CoV-2 melalui beberapa tindakan sederhana seperti jaga jarak, cuci tangan, penggunaan masker, kemudian melakukan disinfektan terhadap area di sekitar kita, dan etika batuk. Kalaupun tidak ada masker, kalaupun tidak ada tisu, selayaknya seseorang melakukan etika batuk yang benar, yaitu menutup dengan tangan. Tidak boleh, bukan tangan, bukan siku begitu. Jadi tidak dibenarkan batuk pakai tangan. Walaupun budaya kita tuh kalau kita lihat iklan-iklan obat gitu, obat batuk selalu pakai tangan, itu sebenarnya ada kebudayaan yang salah. Karena tangan ini bakal dipakai buat salaman sama orang yang berikutnya. Jadi itu salah, tidak dibenarkan seperti itu. Jadi harusnya siku. Oke, berikutnya ini. Nah, kenapa preventif menjadi begitu penting? Nah, ini adalah kurva pemodelan dari studi epidemiologi mengenai apa yang terjadi pada epidemik. Nah, yang mesti kita sama-sama pahamin untuk negara kita yang juga negara berkembang, kita tidak punya kapasitas bed yang memadai. Kita tidak juga memiliki kapasitas rumah sakit yang cukup. Sedangkan Amerika Serikat aja akhirnya kolaps walaupun dia negara maju. Apalagi negara kita yang jumlah rumah sakitnya pas-pasan, bednya pas-pasan, ventilator kita juga pas-pasan. Kalau kita tidak melakukan tindakan preventif, kurvanya akan jadi seperti ini. Ya, memang pandemik ini akan cepat berlalu karena kita bakal cepat mendapatkan herd immunity-nya, tapi coba lihat jumlah kasus kematian yang akan terjadi. Jadi ini seperti pisau bermata dua. Jika ingin cepat melewati pandemik ini, cepat dapatkan herd immunity, maka bakal banyak juga nyawa yang lewat. Nah, dan ini bukan pilihan, sehingga kita cenderung flattening the curve. Kita menurunkan kurvanya, memang akan jadi lebih panjang dan lebih lama pandemik ini berjalan, tapi jumlah kapasitas rumah sakit kita cukup untuk menerima pasien. Jadi tidak ada nyawa yang lewat karena pandemik ini berlangsung. Begitu. Jadi memang sangat penting ya, untuk masalah transmisi ini kita bisa turunkan. Terkait herd immunity, nah ini adalah pemodelan bagaimana herd immunity itu bekerja. Jadi ketika kita berada dalam suatu kelompokan yang semuanya rentan terhadap SARS-CoV-2, terjadilah di sini, ini kondisi kita sebelumnya, 0% vaccinated, di mana tidak ada satupun orang yang tervaksinasi. Di sini yang tervaksinasi warnanya kuning, tidak tervaksinasi warnanya biru. Bisa dilihat, dengan menimbang basic reproductive number yang 2-4 tadi, artinya ketika ada satu yang positif di sini, dia langsung bisa kena ke 4 di sebelahnya. Dan masing-masing langsung kena 4 lagi, kena 4 lagi, kena 4 lagi, sehingga semua ini pasti berjalan jadi suatu pandemik yang mengglobal. Kita lihat ketika vaksinasinya mencapai 25%, 50%, 75%, dan kita ketika mencapai 10%, pasien yang terinfeksi yang warna biru, itu dikelilingi oleh orang-orang berwarna kuning yang sudah tervaksinasi. Itulah dasar dari herd immunity. Jadi bisa dikatakan, tidak bisa kita itu berharap
Ya biar aja si A aja nanti, sedangkan si kita nggak usah keluar, nggak usah. Nah, itu bakal sampai jumlah 90 ini. Jadi polanya seperti ini. Ketika memang ada pun yang tetap positif di dalam kelompok, dia tidak bakal sempat bersinggung sekitar vaksinasi, cenderung tidak dapat berpotensi dalam pada pasien. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini penting sekali ya untuk dipahami bahwa tindakan untuk mencapai herd immunity adalah tindakan bersama. So, together we can do it. Jadi, harus bersama-sama. Jadi, tidak mungkin ini sembuh hanya karena tenaga kesehatan, tidak juga bakal mungkin hanya sembuh karena para pakar. Jadi, ini akan sembuh ketika semua orang paham tentang untuk mencapai herd immunity, saya harus divaksin. Oke. Nah, ini untuk vaksinasi. Jadi, pada dasarnya vaksinasi itu bukan produk baru kemarin. Jadi vaksinasi sudah dikerjakan dari zaman dahulu, di mana seseorang sengaja mengoleskan cacar di badannya dengan harapan dia tidak kena cacar lagi, seperti itu lebih kurang ya. Jadi dia menginduksi respon imun yang spesifik dan ada 3 kekhasan, yaitu memori, dia dapat ingat saya pernah terinfeksi oleh ini dahulu, sehingga nanti saya bakal memunculkan reaksi imun yang tepat di kemudian hari, kemudian spesifik terhadap antigennya atau terhadap patogennya, dia dapat mengenali dan dapat berespon terhadap antigen yang sama yang datang di kemudian hari. Kemudian heterogen itu maksudnya ketika kita terindus oleh imunitas kita muncul, maka dia bakal berespon dengan berbagai macam mediator. Oke. Untuk sedikit review terkait imunitas ada 2, ada humoral, ada selular. Humoral ini nanti akan memproduksi antibodi ya, antibodi yang nanti dapat menetralisasi ketika virusnya masuk. Sedangkan selular, dan di sini yang bakal kita pakai pada virus ya, karena virus itu dia masuk ke dalam sel, dan antibodi tentu tidak bisa mengejar ke dalam sel, karena antibodi tidak bisa masuk ke dalam sel, maka kebanyakan yang dipakai untuk kasus yang sudah terinfeksi dan masuk ke dalam sel adalah cellular immunity, menggunakan sel T sitotoksik. Dan sel T sitotoksik itu cukup unik. Kenapa dibilang cukup unik? Karena dia tukang bombardir. Saya bisa bilang dia seperti tukang bombardir. Ketika suatu sel terinfeksi dan sel itu memberitahukan kepada lingkungannya bahwa saya terinfeksi melalui molekul yang namanya MHC kelas 1, MHC kelas 1 bakal dikenali oleh sel T sitotoksik dan mengakibatkan sel T sitotoksik bukan membunuh virusnya saja, tapi dengan rumah-rumahnya dibombardir. Itulah dasar kenapa tadi terjadi acute respiratory distress syndrome pada pasien 4% yang meninggal. Jadi meninggal karena imunitas kita sendiri pada dasarnya, seperti itu. Ini untuk proses dari vaksinasi dan ini proses untuk presentasi antigen. Ketika kita ingin memunculkan imunitas, ada kuman yang masuk, kemudian kuman yang masuk itu akan ditangkap oleh sel-sel yang kita kenal dengan APC, antigen presenting cell. Antigen presenting cell akan mengunyah-ngunyah si virus yang masuk. Virus yang masuk kemudian dicari mana yang sangat antigenitasnya tinggi. Antigenitas yang tingginya bakal dipresentasikan sebagai MHC kelas 2 kepada sistem limfatik, nodul-nodul limfatikus. Disinilah terjadi proses pengenalan. Saya bisa bilang di sini seperti kita bawa si sel APC itu seperti bawa foto wajah pelaku kejahatan gitu ya. Dia pergi ke sana bilang sama teman-temannya, oh ini loh potret muka pelaku kejahatan kemarin dan tolong disebarkan. Sehingga nanti banyak orang di sini yang tahu, oh kayak gitu ya mukanya ya itu ya yang maling yang kayak gitu ya. Oke, dan ketika dia pergi nanti ke dalam darah, nanti sel-sel di sini yang sebenarnya belum pernah terpapar dengan virus, dengan bakteri yang ada di sini, dia bakal berjalan dan dapat langsung mengenali mana yang harus mereka hantam. Dan kenapa harus vaksin? Karena kalau kita vaksinasi, prosedur ini, step yang ini ditahan. Bukan ditahan, maksud saya, kita dapat meloncati step ini. Karena ini butuh waktu untuk sampai ke sini. Kita bisa langsung ada di sini. Karena sebelumnya badan kita sudah belajar, dan mereka sudah mengenali mana yang virus tersebut, sehingga nanti antibodi dapat langsung jalan. Tanpa harus ada proses dari sini ke sini, kita sudah ready. Kita punya antibodi ataupun sel T lainnya yang ready to use untuk dapat mengejar virus tersebut. Jadi sangat efisien, memotong, bigger impact, bigger effect. Jadi lebih bagus efeknya dalam mencoba melawan virus ketika virusnya masuk. Oke, jadi begini gambaran sederhananya.
Ketika seseorang terinfeksi, ketika seseorang terinfeksi, oke, dia jatuh jadi sakit. Untuk infeksi pertama, dia bakal jatuh jadi sakit. Kemudian dia bakal belajar sesuai slide sebelumnya, dia bakal belajar dan akhirnya dia sembuh. Dan kemudian ketika dia terinfeksi kembali, tolong dicatat, saya sampaikan di sini adalah terinfeksi kembali, bukan jadi tidak sakit ya. Nah, dia bakal cenderung untuk tidak sakit. Ketika dia terinfeksi ulang, dia cenderung tidak sakit. Atau kalaupun dia sakit, less symptomatic. Jadi kondisi dia yang kemungkinan jadi 4%, yang buruk itu bakal semakin lebih rendah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kelompokan anti vaksin? Nah, beberapa orang kan punya pola pikir bahwa saya bisa dapatkan virus ini dari alam, atau saya bisa dapatkan mikroba ini dari alam, untuk apa saya harus berikan vaksin pada anak saya. Nah, gini. Jadi kita kan tidak bisa menebak ya, mana saya contohkan dengan dengue misalkan. Dengue itu ada 4 strain, DenV1, DenV2, DenV3, DenV4. Kita tidak tahu mana yang bakal menginfeksi kita. Kita tidak tahu selevel patogenitasnya setinggi apa yang datang ke kita. Jadi akan jadi lebih aman ketika kita mengintroduce tubuh kita dengan suatu patogen yang memang sudah jelas dilemahkan atau cuma hanya komponen dari badannya saja yang kita berikan. Dibanding cenderung ya udahlah biarin dapat dari alam. Takutnya ketika dapat dari alam itu dapat dengan kualitas patogenitasnya yang tinggi, yang langsung buruk. Ada beberapa pasien baru pertama kali DBD meninggal dunia. Kenapa? Karena langsung dapatkan DenV type yang rare, yang jarang, yang cukup parah kondisinya. Kan kita tidak bisa memilih ya, virus ini dong yang masuk ke badan saya, virus itu nggak usah masuk ke badan saya cari patogenitas yang rendah saja, tidak bisa. Karena begitu dasarnya, jadi tidak benar juga dengan pola pikir bahwa nanti saya bisa dapat dari alam. Ini lebih ke probability sebenarnya, bukan bicara tentang menjamin, tapi probability. Nah, ini juga salah satu hal yang sangat menjadi isu di masyarakat tentang efek samping. Kalau kita di kedokteran, kita tidak bilang dia sebagai efek samping. Di kedokteran kita namanya KIPI, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi bukan dibilang sebagai efek samping, tapi dicatat sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ada 3 macam reaksi, ada reaksi lokal, ada reaksi sistemik, ada reaksi lain, seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, itu kan sesuatu yang wajar ya. Terus nanti juga bisa demam, nyeri sendi, badan lemah, sakit kepala, itu juga sesuatu yang lazim terjadi. Kita akan memasukkan partikel asing ke dalam tubuh, muncul reaksi radang. Tentulah malah jadinya kita juga ragu jadinya kalau misalkan setelah vaksin enjoy aja gitu semuanya. Ketika muncul simptom, berarti tubuh bereaksi, dan di situ artinya tubuh belajar. Kan yang penting pada antibodi adalah belajar. Ketika dia belajar, jadi ketika kita tahu ada respon, ada demam, oke, dia lagi belajar, dan itu sesuatu yang diprediksi. Nah, kadang-kadang muncul reaksi lain seperti reaksi alergi, dan ini yang paling ditakuti sebenarnya, reaksi anafilaktik, di mana jadi sesak nafas, pingsan, nggak sadarkan diri, tensinya sangat drop, dan lain-lain, sinkop gitu ya. Semua ini sudah diatur sebenarnya. Ini bukan tiba-tiba saja, tapi semuanya sudah diatur di dalam petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pandemi coronavirus disease COVID-19. Jadi sudah diatur, bahkan algoritmanya sudah diatur, obatnya apa, tenaga medisnya siapa, di mana, dan semuanya sudah diatur, seperti itu. Ini juga kemarin di beberapa webinar sebelumnya banyak sekali yang bertanya tentang apakah boleh, apakah tidak boleh, atau bagaimana. Nah, jadi berdasarkan rekomendasi bahwa sebelumnya untuk suhu di atas 37,5 itu vaksinasi ditunda, kemudian tensi di atas 140/90 tidak diberikan, tapi direvisi. Muncul revisi kedua di mana sekarang batasannya tidak lagi 140/90, namun 180/110. Jadi bisa dibilang untuk hipertensi yang ringan sedang, itu bisa diberikan vaksinasi, bukan lagi kontraindikasi. Kemudian ini untuk diabetes mellitus juga sering ditanyakan. Diabetes mellitus itu diperbolehkan asalkan tidak ada komplikasi akut. Maksudnya tidak ada kerusakan pada ginjal, tidak ada serangan jantung, tidak ada stroke pada pasien tersebut. Pasien HIV pun boleh diberikan dengan syarat nilai CD4, ini adalah subtype dari sel T ya, nilai CD4-nya tidak di bawah dari 200, karena kalau nilai CD4 sudah di bawah dari 200, itu namanya sudah jatuh ke AIDS. Kondisi AIDS, antibodinya, sel-sel imunnya memang sudah turun, sehingga tidak boleh dipaparkan dengan live attenuated vaccine.
vaksin hidup tidak boleh diberikan, dan Sinovac vaksin hidup ya. Berikutnya yang lain sesuai dengan revisi terbaru, bagi ibu hamil diperbolehkan, penyintas kanker diperbolehkan, diabetes mellitus diperbolehkan asal tidak punya komplikasi akut, hipertensi batasnya dinaikkan sampai ke 180/110, serta penyintas COVID pun silakan divaksin kembali dalam waktu 3 bulan. Kenapa? Karena banyak literatur menunjukkan bahwa IgG rata-rata sudah mulai drop turun dalam 3 bulan pasca terinfeksi. 3 bulan pasca terinfeksi. Jadi IgG yang diproduksi pada SARS-CoV-2 ternyata tidak selong lasting yang kita bayangkan. Kalau kita bicara campak, ya sampai meninggal mungkin kita punya antibodi campaknya, titer antibodinya cukup tinggi. Tapi kalau di SARS-CoV-2 dibandingkan yang lain, titer antibodinya cukup rendah. Sehingga kalau dipaparkan ulang akan menjadi booster yang bakal meningkatkan pajanan kembali ke tubuh, sehingga tubuh dapat belajar dan meningkatkan jumlah antibodi yang diproduksi ketika virusnya masuk lagi. Begitu. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit, ini adalah kesalahpahaman paling lazim yang sering saya temukan ketika praktek ataupun ketika berdiskusi dengan teman-teman, yaitu salah tangkap tentang pemaknaan vaksin. Banyak yang beranggapan, dok, kalau saya sudah vaksin berarti saya tidak akan sakit. Atau berbicara tentang, dok, kalau saya vaksin nanti saya kena efek samping dan saya meninggal dunia. Jadi vaksin itu sekali lagi ditegaskan adalah probability. Jadi dia peluang, bukanlah jaminan. Tidak menjamin, tidak ada dokter. Seharusnya tidak ada dokter yang bisa menjamin, oh anak ibu saya kasih vaksin campak ya, saya jamin sampai meninggal nggak bakal kena campak. Itu nggak bisa, karena ada trias infeksi, nanti saya jelaskan. Jadi tidak ada jaminan sebenarnya, tapi lebih ke probabilitas. Maksudnya begini, ketika kita, tidak ada orang yang tidak mau makan ya, hanya karena takut tersedak. Nggak ada orang yang nggak mau makan, karena kalau kita makan kan ada potensi kita tersedak. Tapi nggak ada orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak makan karena takut tersedak. Karena kita sama-sama tahu bahwa kemungkinannya cukup kecil untuk terjadi tersedak. Dan saya juga bisa, saya bisa punya pelan-pelan. Saya juga mengatur ketika makan, saya tidak boleh berbicara. Kita atur itu gimana caranya supaya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Sama halnya dengan vaksinasi. Kenapa harus takut divaksin? Untuk kejadian KIPI berat, ini pun KIPI berat ya, yang hanya 1/1 juta dosis. Ada 1 juta anak yang divaksin, mungkin hanya ada 1 KIPI berat yang muncul. Untuk apa cemas? Ini kan seperti tersedak tadi ya. Ini datanya saya sampaikan di sini. Rate anafilaksis hanya 1,3 dengan confidence interval 5% per juta vaksin. Jadi vaksin oleh pemerintah pun apakah Bapak ada ini dan itu, terus vaksinnya itu dicek apakah vaksinnya itu aman, masih layak pakai, apakah sudah expire, lalu sebelum dilakukan vaksinasi juga dilakukan skin test untuk yang punya bakat alergi, dilakukan skin test itu semacam kayak disuntik dulu sedikit sebelum dimasukkan full dose, dia disuntik dulu sedikit, habis itu juga ada observasi 30 menit setelah vaksinasi untuk memastikan tidak ada efek samping dalam waktu dekat, karena kalau memang ada anafilaktik dalam 30 menit pasti muncul. Kemudian juga sudah ada kit yang ready di samping. Jadi walaupun mungkin Bapak Ibu nggak lihat ada tas vaksin yang berisi berbagai macam obat-obatan ketika kita divaksin, sebenarnya udah ada itu dan pasti ada itu dan diwajibkan ada itu ketika ada program vaksinasi. Ketika ada anafilaktik langsung ada obatnya. Serta tenaga medis terlatih juga udah ada protokol khusus, pencatatan khusus untuk KIPI yang terjadi. Jadi bisa dibilang untuk kejadian 1/1 juta, kita udah manajemen yang luar biasa kompleks supaya kalaupun terjadi tidak akan membahayakan. Artinya cepat di treatment, cepat ditata laksana, seperti itu. Nah, sehingga saya juga mau tekankan sekali lagi bahwa vaksinasi itu adalah probabilitas. Jadi lebih ke peluang kita untuk menjadi sakit berat akan diturunkan dengan adanya program vaksinasi. Tapi tidak menjamin bahwa tidak akan terinfeksi, tidak akan jatuh sakit. Bukan suatu jaminan hal itu. Tapi probabilitas. Bisa dibilang seperti kalau misalkan tidak divaksin, mungkin kondisi jatuh beratnya 4%. Tapi ketika seseorang yang sudah divaksinasi, kemungkinan jatuh ke beratnya mungkin cuma 1%. Jadi menurunkan probabilitas. Nah, ini juga untuk contoh kasus, banyak sekali bertanya ke saya terkait hal ini. Kenapa bisa saya telah divaksinasi, kemudian saya terinfeksi?
Atau kenapa bisa setelah saya terinfeksi lagi. Jadi untuk infeksi itu ada triasnya. Yang pertama ada host, ada patogen, ada environment. Gangguan pada 3 hal ini akan mengakibatkan kita dapat terinfeksi ulang meskipun telah divaksin ataupun meskipun kita sudah pernah terinfeksi sebelumnya. Yang pertama dari segi host, contohnya ini anak malnutrisi, rendah konsumsi protein. Antibodi itu protein, rendah konsumsi protein, ya ujung-ujungnya tidak ada antibodinya. Punya pun di antibodi cuma ada 3, di mana untuk membunuh SARS-CoV-2 yang masuk mungkin ada banyak sekali yang masuk, sedangkan di KO ini namanya kalah jumlah dari segi jumlah antibodi. Misalnya pada pasien dengan HIV/AIDS ini juga rentan, yang sudah jatuh ke AIDS, sudah pernah pun divaksin, kenapa dia kena lagi juga? Ya karena memang ada gangguan imunitas pada tubuhnya. Atau misalnya gangguan pada patogen. Misalkan patogennya bermutasi, untuk terkait mutasi mungkin nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh pemateri 2, dan kita bisa diskusi nanti di sesi tanya-jawab. Mutasi pada beberapa titik dapat mengakibatkan dia lolos dari segmen yang dapat dikenali oleh imunitas. Pada SARS-CoV-2 tentu pada gen spike-nya ya, protein spike. Terus bisa juga bergantung pada dos. Kalau misalkan kultur virus itu yang kita telan, atau misalkan kita VTM berisi hasil swab nasofaring pasien positif itu yang nilai CT value-nya rendah banget, itu yang kita terhirup gitu. Sebanyak apa juga antibodi dalam badan, kalau dosisnya masuk segitu besar juga bakal jadi masuk dia virusnya, bakal muncul. Atau juga faktor lingkungan juga bakal sangat mempengaruhi kemungkinan transmisi, lingkungan keluarga, rumah yang tertutup tanpa ventilasi, kontak erat yang lama dengan pasien positif juga bakal mengakibatkan dosis paparan meningkat. Jadi sekali lagi vaksin tidak menjamin bahwa kita akan tidak terinfeksi, kita akan pasti sehat selalu. Tapi vaksin menurunkan kemungkinan karena kita sudah memiliki antibodi, sehingga responnya jadi lebih bagus, lebih cepat, seperti itu. Jadi ini terakhir dari saya, take home lesson-nya. Pandemi ini tidak akan usai tanpa bantuan dari seluruh masyarakat, mengingat tadi bentukan herd immunity, kita harus mencapai nilai 90 atau 80% minimal supaya kita bisa dikurung oleh orang-orang yang sudah tervaksinasi, dan orang yang sudah terinfeksi tidak bisa menularkan ke tempat lain karena sudah di-keep oleh orang yang sudah tervaksinasi. Terus vaksinasi bukan jaminan selalu sehat walafiat ya, tapi akan menurunkan kemungkinan, sekali lagi jadi ya probability terburuk yang dapat terjadi. Meski ada vaksin, pandemik juga tidak akan segera berakhir, dan protokol kesehatan harus tetap dijalankan sambil kita menunggu pengembangan terapi kuratif berupa obat-obatan ataupun pengembangan terapi rehabilitatifnya. Jadi memang saat ini senjata kita adalah preventif. Hal simpel seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, isolasi mandiri, kurangi aktivitas pergerakan massal, dan lain-lain, itu yang membantu kita untuk saat ini. Jadi berfokuslah pada preventif. Biarkan peneliti-peneliti lain yang sedang meneliti tentang obat-obat, kandidat obat, itu yang bakal mencoba mencari kuratif dan lain-lainnya. Mungkin dari saya sampai sini, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya dari pemateri pertama kita, yaitu Pak Dokter. Nah, dari penyampaian dari pemateri pertama itu pasti bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan semua pasti ada hal-hal yang terjawab dari isu-isu yang pernah didengarkan. Nah, dan menurut saya juga ada banyak sekali isu-isu yang sudah terjawab dari beliau, dan sangat menarik sekali dan sangat menambah wawasan sekali materi yang disampaikan oleh beliau, terkhususnya bagaimana level penyebaran infeksi SARS-CoV-2 antara sesama individu, dan bagaimana level diagnostiknya ada asimptomatik dan simptomatik, dan asimptomatik itu yang sangat tentunya sangat tidak berbahaya, tidak ada gejala tapi dia positif, kan? Dan dia udah merajalela kemana-mana. Dan tentunya vaksin. Nah, vaksin ini bagaimana, apa itu vaksin, bagaimana mekanisme vaksin, dan seberapa vaksin itu tujuannya apa. Nah, seperti yang disampaikan oleh beliau tadi itu, vaksin itu intinya bukan untuk mencegah, tapi mengurangi resiko keinfeksian dari SARS-CoV itu sendiri. Dan tentunya dari
materi yang disampaikan oleh beliau tersebut, beliau di ujung materinya menyampaikan bahwa ya memang pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Jadi memang seperti melakukan menaati protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya itu memang salah satu pencegahan lapisan luar kita untuk pencegahan infeksi SARS-CoV ini sebelum dia menginfeksi kita. Nah, sangat sangat memukau materi yang disampaikan oleh beliau, dan diingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan audiens, bagi yang memiliki pertanyaan silahkan dilontarkan sebanyak-banyak mungkin juga boleh ke kolom chatnya bagi pemateri kita. Pemateri pertama tentunya yang sudah menyampaikan materinya, dan tentunya juga untuk pertanyaan untuk pemateri kita yang kedua, Bapak Siriful Rahman. Dan mungkin langsung saja penyampaian materi selanjutnya itu pemateri 2 itu Pak Siriful Rahman. Ya, silahkan slide-nya operator. Tolong dikondisikan slide-nya agar kita perkenalkan juga beliau, kita bacakan CV beliau. Beliau ini tidak kalah juga dengan pemateri yang pertama juga. Dan tentunya juga kepada seluruh audiens, jangan lupa juga untuk mengisi itu absennya. Silahkan diisi absennya, silahkan diisi kehadirannya. Link absennya sudah dikirim di kolom chat. Silakan absen kepada para audiens. Nah, untuk pemateri kita yang kedua yaitu Bapak Asifur Rahman SSI. Nah, beliau merupakan satu mahasiswa S2 jurusan biologi FMIPA Universitas Andalas, dan tempat tanggal lahir beliau itu di Sungai Pua, 13 April 1998. Untuk alamat beliau Jalan Masjid Raya nomor 212, Limosuku, Sungai Pua. Dan interest research topik beliau itu genetika molekuler, dan spesifik spesiesnya itu harimau Sumatera. Dan untuk latar belakang pendidikan beliau, 2004 sampai 2010 beliau bersekolah di SDN 13 Limosuku, 2010 sampai 2013 di MTSN Subang Putih, 2013 sampai 2016 MAN 1 Model Bukit Tinggi, 2016 sampai 2020 beliau menyelesaikan pendidikan S1 beliau di Biologi Universitas Andalas, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan S2 beliau di jurusan Biologi FMIPA UNAN, sama seperti pemateri pertama kita. Dan untuk tambahannya, Bapak pemateri kedua kita ini merupakan mahasiswa yang mengikuti program fast track di jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas. Dan untuk penghargaan beliau, prestasi beliau juga tidak kalah bagusnya dengan pemateri pertama kita. Beliau juga sering berkontribusi di internal webinar Society for Indonesian Biodiversity. Publikasi artikel beliau juga di jurnal di World Journal Advance and Review Characteristics of CO1 Gen in Bonita, one of the female tiger Panthera tigris Sumatra in East Sumatra. Itu lagi, dan selanjutnya International Wildlife Symposium 2019, Workshop World Genome Sequencing. Di 2021, beliau juga merupakan salah satu peserta timnas sampai ke tingkat nasional. Dan beliau juga meraih juara 2 perlombaan LKTI tingkat mahasiswa tingkat nasional tahun 2018. Dan beliau juga berkontribusi di workshop khususnya wildlife ya, tapi dia molekulernya karena sesuai dengan interest beliau. Dan selanjutnya langsung diberikan kepada pemateri dua kita untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bapak Rahman. Oke, terima kasih banyak moderator. Mohon
mohon konfirmasinya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, mohon konfirmasinya. Kurang keras dah. Oke, kalau seperti ini bagaimana? Nah, bagus dah. Sudah, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya ingin share screen dulu. Mohon konfirmasinya apakah slide saya sudah tampil? Masih belum, Pak. Ya, sembari menunggu tampilnya slide dari pemateri 2 kita, mungkin diucapkan juga salam selamat datang kepada Bapak Adrian selaku Kaprodi S1 Universitas Andalas di jurusan biologi. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih banyak. Baik, Pak. Ya, sudah untuk pemateri kedua kita slide-nya sudah tertampilkan. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh panitia kepada saya dan diamanahkan menjadi salah satu narasumber yang akan menyampaikan tentang isu kemudian lingkup COVID-19 dalam kajian atau sains. Dan pertama saya mengucapkan terima kasih banyak dan yang terhormat kepada Bapak Wilson Novarino selaku Ketua Jurusan Biologi. Kemudian di sini juga hadir Bapak Dr. Adrian sebagai Kaprodi S1 Jurusan Biologi FMIPA UNAN, dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Kemudian kepada narasumber pertama Dr. Dede yang sangat luar biasa menyampaikan materinya mengenai klinis dari COVID-19, dan itu sangat membuka wawasan kita, sangat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada kita bersama tentang COVID-19 di dalam dunia kesehatan. Kemudian saya di sini ingin menyampaikan mengenai COVID-19 dalam lingkup sains, itu berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya asal dari COVID-19 ini, kemudian bagaimana keadaannya atau situasi ataupun mutasi pada COVID-19 dan apa implikasinya, apa efeknya yang akan terjadi. Kemudian di akhir saya juga akan menyampaikan beberapa pengalaman dalam menjadi relawan COVID-19 di Sumatera Barat, khususnya di Lab PDRPI FK UNAN. Ya, dalam dunia biologi atau untuk suatu kajian, ketika kita menemukan spesies, kita harus mengidentifikasi dulu, ini spesiesnya spesies apa? Baik pada tingkatan virus, kemudian pada taksa-taksa lainnya, dan baik pada tingkatan hewan tingkat tinggi, kita harus mengidentifikasinya terlebih dahulu. Jadi SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan penyakit yang biasa disebut dengan COVID-19 itu ordonya adalah Nidovirales. Kemudian dia memiliki dua jenis, Trovirinae dan Coronavirinae. Kemudian untuk SARS-CoV itu sendiri terletak pada subgenus Beta-CoV bersama MERS dan SARS-CoV yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Yang mana virus ini mempunyai ciri-ciri spesifik berbentuk kapsul yang bulat, kemudian memiliki protein spike, dan genomnya itu berjumlah 28.000 sampai 29.000. Jadi ketika hewan tingkat tinggi seperti harimau ataupun hewan-hewan lainnya, kita mengidentifikasi dapat menggunakan morfometrik atau morfologinya, sedangkan untuk virus kita tidak bisa atau cukup sulit untuk mengidentifikasinya jikalau hanya menggunakan mikroskop. Barangkali perlu kajian lebih lanjut seperti kajian whole genome dari virus tersebut untuk mengidentifikasi virus apa. Dan itulah yang dilakukan oleh peneliti-peneliti ketika merebaknya pandemi virus SARS-CoV di dunia. Dan bagaimana sih ceritanya? Bagaimana sih virus ini bisa ada?
Dan kenapa baru sekarang virus ini bisa ada? Jadi berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh banyak peneliti dan berdasarkan similaritas atau kesamaan dari virus-virus yang ada, yang pernah ada, SARS-CoV ini dekat dengan virus SARS yang ada pada kelelawar atau yang dibawa oleh kelelawar. Dan itu kenapa para peneliti atau WHO juga bahwasanya virus ini berasal dari kelelawar, dan ini bukan mutlak karena berdasarkan kajian yang telah dilakukan, SARS-CoV ini diidentifikasi berasal dari kelelawar atau transmisinya berasal dari kelelawar itu berdasarkan similaritas atau kesamaan genom pada virus tersebut. Kemudian virus-virus lainnya bisa jadi dari kajian yang telah dilakukan juga, virus SARS-CoV ini mempunyai intermediate host, yaitu pangolian atau terenggiling. Tapi ini masih menjadi pertanyaan karena penelitian juga telah mengungkap bahwasanya adanya direct transmission antara kelelawar dan manusia. Kemudian virus-virus yang lainnya juga seperti itu, seperti MERS, kemudian SARS-CoV, juga dari transmisi hewan. Dan ini merupakan hasil riset dari Tazarji tahun 2020, yang mana kita dapat melihat di sini bahwasanya SARS-CoV itu merupakan kelompok dari beta-CoV. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya katakan tadi, kesamaan dari beberapa virus yang telah dilihat terdapat pada salah satu proteinnya memiliki kesamaan 93%, kemudian membran proteinnya memiliki kesamaan 92%, nukleosa proteinnya memiliki 93%, dan spike proteinnya memiliki kesamaan 81%. Dan kenapa virus SARS-CoV ini sangat cepat transmisinya? Karena spike proteinnya ini. Spike protein ini memiliki situs yang spesifik dan dapat dengan cepat menempel pada sel manusia atau reseptor yang ada pada tubuh manusia, sehingga penyebarannya pun akan sangat cepat, berbeda dengan virus-virus lainnya. Tetapi pada dasarnya untuk genom virus ini memiliki kesamaan, sehingga mengindikasikan bahwa SARS-CoV ini berasal dari SARS yang dibawa oleh kelelawar atau dibawa oleh terenggiling. Nah, kalau dilihat dari jangka waktu penyebaran dari virus ini, diperkirakan dengan menggunakan suatu software dan genom-genom virus-virus yang telah ada dan merebak lebih dahulu, maka virus SARS-CoV ini diperkirakan split dengan virus SARS yang dibawa oleh kelelawar, yaitu diperkirakan pada akhir 1900 sampai 2000. Sehingga pada saat sekarang ini muncullah virus SARS-CoV-2 yang pertama kali kasusnya itu berada di Wuhan dan diperkirakan berasal dari kelelawar. Hal ini juga didukung karena penyebaran pertamanya itu berasal dari pasar Wuhan, yang mana pasar tersebut juga kita kenal dengan perdagangan dari hewan-hewan liar seperti kelelawar dan lain-lainnya. Itu kenapa sangat besar peluang orang mengindikasikan bahwa virus ini berasal dari kelelawar atau zoonosisnya berasal dari kelelawar. Dan bagaimana dengan sekarang? Ya, ini adalah penampakan dari beberapa sekuen virus atau material genetik virus yang telah dibandingkan atau diteliti oleh para peneliti, bahwa telah banyak sebenarnya terjadi mutasi-mutasi pada virus SARS-CoV ini. Dapat dilihat pada slide itu terdapat beberapa clade yang memisahkan antar kelompok virus, yang mana ini mengindikasikan bahwasannya antar clade ini sudah terjadi perbedaan yang cukup signifikan terhadap material genetiknya. Itu kenapa dia dapat bisa. Dan ini kasus yang terjadi sekarang. Penyebaran virus itu dari animal kepada manusia, dan beberapa kasus atau beberapa peneliti juga melaporkan adanya kasus transmisi dari manusia kepada hewan.
ini yang telah dilaporkan oleh Maklos tahun 2020, yang mana virus SARS-CoV-2 dari orang ke pantera. Di sini spesiesnya adalah singa beserta harimau. Jadi sebenarnya hewan tingkat tinggi khususnya mamalia itu sama-sama mempunyai reseptor yang sama tempat peningkatan virus SARS-CoV ini, yaitu ACE2. Jadi jikalau pada manusia virus ini dapat menginfeksi, pada hewan pun juga dapat menginfeksi. Beberapa kasus telah dilaporkan seperti kasus ini. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwasannya virus SARS-CoV ini menginfeksi harimau yang diduga berasal dari kipernya atau penjaganya, karena setelah dilakukan swab test terhadap penjaga dari kebun meta ini, diindikasikan bahwa dia terinfeksi COVID-19 atau positif COVID. Dan beberapa hari setelahnya hewan-hewan di sana juga di swab, kemudian muncullah hasilnya bahwa dua harimau dan 2 singa ini juga terinfeksi COVID. Dan berdasarkan molekulernya, berdasarkan kesamaannya, harimau yang terinfeksi ini memiliki SARS-CoV yang sama dengan penjaga binatang itu. Sedangkan untuk singa di sini memiliki kesamaan molekuler, memiliki kesamaan atau memiliki perbedaan yang cukup jauh antara SARS-CoV yang ada di singa ini dengan penjaga yang terinfeksi virus ini. Dan diduga bahwasanya singa ini terinfeksi dari pengunjung yang datang. Dan kasus ini terjadi ketika wabah virus corona mencapai puncaknya di Amerika Serikat. Dan ini juga merupakan kasus transmisi dari manusia kepada hewan, khususnya ini pada anjing, di mana dapat dilihat di sini bahwasanya pemilik dari anjing di sini memiliki gejala yang menandakan bahwa mungkin dia terinfeksi, kemudian melakukan tes swab, kemudian hasilnya positif. Selanjutnya dilakukan juga swab terhadap anjingnya. Dan anjingnya juga dinyatakan positif. Tapi dalam penelitian ini menyebutkan bahwa tidak ada gejala yang cukup kontras terlihat pada hewan yang terinfeksi, tetapi beberapa hari setelahnya anjing tersebut mati. Dan belum ada riset yang lebih lanjut mengenai gejala-gejala ataupun yang ditimbulkan dari SARS-CoV yang menginfeksi dari hewan ini. Kemudian di sini juga terdapat kasus lain yang juga menyatakan bahwa anjing positif SARS-CoV. Ya, ini catatan ilmiah mengenai SARS-CoV. Dan ini merupakan mungkin salah satu isu juga yang berkembang di masyarakat umum mengenai kenapa sih vaksin itu cepat ditemukan? Kenapa sih mungkin untuk virus-virus yang lainnya yang menginfeksi manusia ada vaksinnya belum ketemu sampai saat sekarang ini? Ini merupakan salah satu mungkin jawaban yang dapat kita lihat bahwasanya berdasarkan NCBI, ini saya coba bandingkan ya dengan riset-riset yang telah dilakukan orang mengenai SARS-CoV-2 itu sudah sangat banyak, data-data yang diinput pun sudah sangat banyak, dan kita pun sebagai orang awam bisa mengakses data ini secara free, kemudian dapat membacanya. Dan karena ini adalah pandemi, semua peneliti, semua orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan riset terhadap SARS-CoV ini gencar untuk melakukannya. Dan itulah kenapa vaksin itu cepat ditemukan, karena dilakukan oleh banyak orang, kemudian dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat pada akhir abad 20 ini juga mendukung sangat lancarnya riset mengenai SARS-CoV ini. Dan ini merupakan mungkin perbandingannya SARS-CoV-2 yang ditemukan pada awal 2020 sudah memiliki banyak laporan riset dibandingkan dengan mungkin ini tigris atau harimau yang dari abad 19 barangkali atau abad 18 orang sudah meneliti, tapi laporannya sangat sedikit dibandingkan dengan SARS-CoV. Kemudian para peneliti pun juga bersama-sama dalam
melakukan riset tentang ini dengan membuat beberapa software yang bisa diakses dan bisa dipergunakan untuk menyimpan data, kemudian memadukan data, sehingga semua orang dapat mengakses data dan mengekstrak data-data tersebut secara mudah. Dan ini adalah salah satunya yang digunakan untuk menentukan lineage atau keturunan ataupun clade dari virus, yaitu pangolin. Yang mana di sini mungkin kita semua mengenal istilah dari mungkin varian virus B117 atau varian virus dengan nama lain. Ini berdasarkan varian tersebut disepakati berdasarkan ini. Yang mana GSAID pun, Global Initiative on Sharing Avian Influenza Database pun juga rutin melakukan update terhadap SARS-CoV ini. Dan ini adalah bentuk update-annya berupa pohon filogeni, yang mana titik-titik ini merupakan laporan yang di-input ke dalam base datanya. Dan sampai saat sekarang ini bisa kita lihat, kalau misalnya virus ini tidak bermutasi, dia hanya berada pada satu clade saja. Tapi karena telah banyak mutasi pada genomnya, itu kenapa penampakan dari pohon filogeni ini sangat bertingkat ataupun sangat variatif dia. Nextstrain ini adalah software juga yang digunakan sebagai base data selain pangolin. Dan ini yang saya sebut tadi sebagai mutasi yang munculnya variasi baru dari SARS-CoV ini. Jadi ada beberapa konsekuensi yang terjadi jika varian baru SARS-CoV itu muncul. Yang pertama, meningkatkan kemampuan transmisi. Jadi beberapa peneliti juga melaporkan bahwa mutasi pada beberapa situs di spike gennya meningkatkan kemampuan transmisi dari SARS-CoV ini meningkat 50%. Kemudian adanya peningkatan morbiditas, kemudian peningkatan risiko kematian, dan kita juga bisa mengalami kendala dalam melakukan tes diagnostik karena material genetiknya sudah berubah. Selanjutnya yaitu adanya kerentanan yang menurun terhadap obat antivirus jika dan ketika obat tersebut tersedia. Sesuai yang dilaporkan atau disampaikan oleh pemateri pertama tadi, untuk antivirusnya itu belum ada. Kemudian adanya kemampuan untuk menghindari kekebalan alami, misalnya menyebabkan reinfeksi. Jadi reinfeksi itu tidak dapat dihindari, tidak dapat kita pastikan kita akan terreinfeksi atau bagaimananya, karena dinamika perubahan virus ini juga sangat cepat. Dilaporkan juga bahwa virus ini mengalami mutasi per satu situsnya itu 4 mutasi per bulannya. Selanjutnya yaitu peningkatan risiko kondisi tertentu seperti sindrom inflamasi ataupun COVID jangka panjang. Dan konsekuensi terakhirnya itu peningkatan afinitas untuk kelompok demografis atau klinis tertentu seperti anak-anak atau individu dengan gangguan kekebalan. Nah, dan ini merupakan dinamika beberapa mutasi yang terjadi pada situs-situs di gen SARS-CoV-2. Seperti yang kita lihat ini di April itu sangat sedikit ya mutasi yang terjadi, hanya 1, 2, 3 mutasi yang terjadi pada RDFR gene dan S gene atau spike gene-nya. Kemudian kita lihat di tahun 2000 atau Oktober 2020 itu juga dapat kita lihat bahwasanya mutasi itu yang terjadi sangat banyak, 16 situs yang bermutasi pada genom virus ini. Dan genom virus ini adalah genom yang sangat penting juga bagi virus dan sangat berpengaruh juga terhadap bagaimana virus ini menempel pada inangnya. Seperti pada protein spike, ini sangat banyak terjadi mutasi di sini. Dan ini yang akan mengakibatkan transmisi virus ini akan menjadi lebih cepat dan konsekuensi-konsekuensi lainnya tadi. Nah, ini merupakan laporan dari WHO mengenai lineage atau clade pada virus atau varian virus yang cukup mengkhawatirkan kita juga. Ada varian B117
ada varian B1351. Saya ingatkan kembali, varian ini ditentukan oleh base data yang saya jelaskan tadi. Nah, ini yang terkenal sekarang yaitu varian virus B117. Jadi virus ini mengalami mutasi, atau kelompok virus ini mengalami mutasi pada 17 situs, 14 yaitu non-Cynomous dan 3 delesi. Dapat kita lihat pada protein spike-nya atau gen spike-nya mengalami berapa mutasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mutasi. Dan ini sangat berefek kepada bagaimana protein spike ini menempel pada inangnya atau pada reseptor ACE2 di sel manusia. Ya, ini adalah bagaimana kita mendeteksi kemudian sebaran dan perkembangan kasus dari SARS-CoV ini. Jadi berdasarkan data dari WHO sudah sangat banyak ya, 132 juta konfirmasi kasus, kemudian di Indonesia itu ada 1.500.000 dan 42.000-nya meninggal dunia. Nah, ini adalah penampakan dari Pon-Village ini dari data-data SARS-CoV yang telah diakses atau yang telah diinput oleh para peneliti di Indonesia. Juga tidak berada dalam satu clade, dia sudah banyak mutasi yang terjadi pada SARS-CoV di Indonesia. Nah, ini adalah data sebaran dari SARS-CoV-2. Seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia itu terdapat 42.000 orang yang meninggal dunia akibat SARS-CoV-2 ini. Dan untuk pemeriksaannya sendiri, saya juga pengen berbagi pengalaman di laboratorium pemeriksaan COVID, yang mana dari 764 laboratorium ini, 2 diantaranya itu berada di Sumatera Barat. Dan Sumatera Barat atau 2 lab ini, khususnya lab PDRPI, FK Unan itu mencapai efektivitas tertinggi lab di seluruh Indonesia dibandingkan lab-lab yang lain. Kemudian ini merupakan kasus terkini yang saya download dari COVID-19 ID, yang mana terdapat seperti yang dijelaskan oleh narasumber pertama tadi, peningkatan kasus di awal tahun kemarin, kemudian sekarang kasusnya cukup menurun, tapi tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan kasus atau second wall kembali. Dan untuk saat sekarang ini sudah tercatat juga bahwa perkembangan kasus ini tidak dapat kita prediksi karena perilaku masyarakat yang juga tidak dapat, juga sulit untuk kita kendalikan. Dan ini adalah kasus per provinsi, di mana DKI Jakarta masih menempati peringkat pertama dari kasus positif tertinggi di Indonesia. Dan ini adalah laboratorium tempat kami bekerja, Laboratorium Pusat Diagnostik dan Penyakit Infeksi FK Unan. Dan ini beberapa foto-foto atau pengalaman kami di laboratorium, mulai dari analisis sampel, kemudian isolasinya, lanjut pada PCR testnya, kemudian ya seperti inilah ketika kami menerima sampel dari provinsi-provinsi lain yang berdus-dus. Nah, ini merupakan juga bentuk dari bantuan kepada Laboratorium Kesehatan Daerah Surabaya. Dan akhir kata, mungkin terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih banyak, kembalikan kepada moderator. Yap, terima kasih juga kepada pemateri kedua kita. Ya, sungguh materi yang mengesankan juga ya. Sangat bagus materi yang disampaikan beliau. Tentunya dari materi yang disampaikan beliau, bagaimana sih itu asal-usul dari SARS-CoV-2 ini, dari mana dia tuh inangnya yang inang awalnya itu dari mana, tuh merajalelanya kemana, dan bagaimana SARS-CoV-2 ini mempengaruhi tingkat bagaimana variasi timnya. Variasi genom dari SARS-CoV-2 ini mempengaruhi penyebaran dari penginfeksian SARS-CoV-2 ini tentunya di Indonesia. Jadi semakin tingginya frekuensi mutasi,
variasi dari SARS-CoV-2 ini tentunya tingkat penginfeksinya juga makin tinggi ya, karena mampu merubah struktur protein seperti yang disampaikan oleh pemateri kita, struktur protein S, protein spike yang tentunya akan membantu transmisi atau penempelan virus tersebut ke sel target. Jika itu berubah-ubah, maka tubuh juga tidak bisa mengetahui bahwa itu SARS-CoV-2 yang baru atau yang lama. Nah, sangat mengesankan dan sangat menambah wawasan kita semua materi yang disampaikan oleh pemateri kedua. Dan tentunya diingatkan kembali kepada para audiens ya, silahkan yang memiliki pertanyaan, silahkan dilontarkan pertanyaan-pertanyaannya kepada pemateri 1 maupun pemateri 2 kita di kolom chat. Nah, untuk ditunggu ya 5 menit dari sekarang. Nah, nanti dari sekian banyak pertanyaan, maka akan kita bahas 6 pertanyaan. 3 pertanyaan untuk pemateri pertama dan 3 pertanyaan untuk pemateri kedua. Dan tentunya sisa pertanyaan selanjutnya pasti dibahas juga dong. Nanti dipantengin aja di YouTube channelnya Himabio FB Paunan. Nah, sembari nunggu pertanyaan dari itu ya, dari para audiens kita. Tadi tuh yang saya sangat tertarik tuh dari pemateri nomor 2 kita. Nah, materi yang disampaikan oleh pemateri dari nomor 2 kita. Mungkin pemateri nomor 2 kita Pak Asrif, mungkin saya mau menanyakan suatu pertanyaan untuk Bapak terkait materi yang disampaikan. Apakah itu dari sekian banyak variasi klet yang ada di Indonesia ini, mungkin apakah ada klet yang lebih dominan di Indonesia ini tentunya, atau di Indonesia ini mungkin Pak. Ya, sembari mungkin menunggu pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk klet itu sendiri yang dominan itu masih pada base dari sekuen dari SARS-CoV yang utama ya, berasal dari Wuhan, China, tapi juga sangat banyak juga varian-varian lain yang ditemukan di Indonesia, karena cukup banyak juga transmisi internasional yang Maaf Pak, suara Bapak itu Pak kurang jelas Pak. Oke, Ihsan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk varian yang di Indonesia itu masih kebanyakan masih varian utama dari SARS-CoV itu sendiri. Dan beberapa riset juga telah dilakukan bahwa ditemukan beberapa varian-varian baru, yang diantaranya itu B117 dan varian-varian lainnya yang lebih dahulu dilaporkan oleh Amerika mengenai varian virus tersebut. Jadi sekarang di Indonesia masih gencar-gencar melakukan whole genome sequencing terhadap virus ini, termasuk di lab FK UNAN juga melaporkan sequence dari SARS-CoV-2 yang berkembang di wilayah Sumatera Barat. Mungkin tambahan jawabannya bersama Dr. Dede barangkali. Oke, terima kasih Bapak pemateri kedua. Ya, mungkin jika Bapak Pak Dokter pemateri pertama jika ingin menambahkan, silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Jadi mungkin saya ingin menambahkan dari yang disampaikan oleh pemateri 2 untuk varian yang umum dan banyak. Jadi kalau kita lihat dari sebaran data, mungkin kita bisa lihat di next trend tadi yang juga disampaikan, varian clade 19A, 19B itu sudah sedikit sekali. Sekarang malah yang muncul adalah 20A, 20B, 20C, sama 20I. Nah, dalam rentang waktu hanya sekitar 1 tahun, kita bisa lihat bahwa varian awal ke varian sekarang itu jauh berbeda hanya dalam waktu 1 tahun. Ini besar sekali. Kenapa bisa terjadi ya? Karena erat hubungannya karena virus yang sedang kita bicarakan, virus RNA.
RNA kan sangat tidak stabil ya, laju mutasinya jadi sangat tinggi. Dikatakan per literatur sama yang seperti disampaikan oleh Pak Asrif tadi, bahwa dalam 1 minggu bisa ada 1 mutasi. Nah, jadi potensinya besar sekali sih untuk memang ada berbagai macam varian. Untuk varian yang mendominasi sejauh ini, dari yang disampaikan kebetulan saya salah satu tim whole genome sequencing di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Kita udah publish data kita di GIS8, ada 111 yang udah kita publish untuk Sumatera Barat dan beberapa regio lainnya, tampak memang mengikuti tren dunia bahwa varian kita di sini juga sama, sudah terjadi pergeseran D614G. Jadi sudah varian itu adalah varian mendominasi. Per literatur pun memang varian tersebut adalah varian yang meningkatkan kemampuan transmisi virus. Jadi tidak membingungkan lah kenapa varian ini jadi mendominasi dunia ataupun di Indonesia ataupun ternyata di Sumatera Barat juga dia dominannya gitu. Mungkin tambahan dari saya begitu, moderator. Baik Pak, oh ya sangat jelas ya. Data sesuai yang disampaikan oleh kedua pemateri kita, tentunya variannya itu varian spike D614G ini ya, yang sangat dominan, yang merajalela di Indonesia terusnya maupun Sumatera Barat nih. Jadi silahkan rekan-rekan semua sebagai renungan kepada kita agar kita selalu berhati-hati jaga kesehatan tentunya. Dan mungkin itu ya. Oh udah ada beberapa pertanyaan nih. Nah mungkin pertanyaan untuk pemateri pertama. Pertanyaan untuk pemateri pertama yang ditanyakan oleh saudari Salsabila Lukiana dari Biologi Universitas Andalas. Izin memberikan beberapa pertanyaan terkait penyampaian materi pertama mengenai vaksin COVID-19. Ya, silakan Pak Dokter. Yang pertama, apakah seseorang yang terinfeksi SARS-CoV-2 untuk kedua kalinya tetap memiliki efektivitas penularan yang sama dibandingkan infeksi sebelumnya? Yang kedua, izin bertanya Pak Dokter, kita bahas satu-satu atau saya bacakan semua pertanyaan dulu? Boleh mungkin dibacakan semua dulu, moderator. Baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua terkait varian baru yang muncul, apakah vaksin yang ada memang mampu mencakup semua jenis strain SARS-CoV-2? Dan untuk pertanyaan ketiga, bagaimana risiko terjadinya ADE, antibody enhancement, pasca pemberian vaksin COVID-19 seperti yang terjadi pada vaksin dengue? Silakan, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya dari Salsabila Lukiana. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah seseorang terinfeksi SARS-CoV-2 untuk kedua kalinya tetap memiliki efektivitas penularan yang sama dibandingkan infeksi sebelumnya? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa seseorang yang sudah pernah terinfeksi atau seseorang yang sudah mendapatkan vaksinasi, itu dia sudah memiliki antibodi. Jadi ketika datang serangan kedua seperti itu ya, sudah ada antibodi yang bisa dibilang ready to use atau standby dengan jumlah yang lebih besar, lebih banyak, sehingga periode keberadaan virus di dalam tubuhnya akan jauh lebih pendek. Boleh saya bagi share pengalaman tentang beberapa teman-teman saya di tahap awal COVID, ada beberapa teman saya yang diisolasi itu sampai 28 hari, 30 hari, dan kemarin ada lagi yang sudah vaksin kemudian dia terinfeksi, dan hal itu memang bisa saja terjadi. Dia cuma sekitar 5 hari, 6 hari kemudian keluar. Dengan pendeknya masa virus itu berada di tubuh seseorang, tentu akan memendek juga potensi dia bisa menyebarkan ke orang lain. Jadi apakah bisa menyebarkan? Bisa. Tapi akan memperkecil masa paparan karena lama virus itu berada di badan seseorang yang sudah tervaksinasi atau sudah pernah terinfeksi, akan jadi lebih pendek. Jadi bakal memperkecil potensi penularan, tapi tidak meniadakan potensi penularan. Pertanyaan kedua terkait varian baru yang muncul, apakah vaksin yang ada memang mampu mencakup semua jenis strain? Nah, ini memang merupakan masalah dalam pengembangan vaksin. Jadi semua orang sekarang lagi lari-lari, kalau kita bisa lihat, bahkan sekarang pemodelan protein spike dari B117 itu sudah seperti diperjualbelikan oleh pabrik di Amerika sana untuk banyak researcher supaya kamu bisa lakukan studi in vivo seperti itu. Jadi memang sangat berkembang. Tapi dari yang saya pahami, terakhir saya pernah minggu lalu ya, saya baca dari Kementerian Kesehatan untuk subvarian B117 ataupun B1351 dengan P1, karena varian itu yang waktu itu masih cukup quite populer ya, disampaikan bahwa vaksin yang saat ini kita gunakan itu masih mampu mengcover, tapi tidak menjawab bagaimana tantangan di masa depan. Jadi
teman-teman sebagai seorang researcher scientist, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tuh nggak boleh kalah lari dengan mutasi yang terjadi di masyarakat kan, yang terjadi pada virus ini. Jadi memang kita juga harus sama-sama studi, mengembangkan pengetahuan kita, karena ada potensi, tentu ada bakat, kemungkinan nanti mungkin muncul varian yang ternyata tidak lagi bisa dikenali atau malah bisa kabur dari sistem imunitas yang muncul di tubuh seperti itu. Jadi tapi untuk saat ini sesuai dari pernyataan Kementerian Kesehatan, vaksin yang kita gunakan masih bisa mengcover untuk varian-varian yang muncul. Saya belum dapat statement tentang varian baru seperti yang dari India, itu kan memang baru banget ya. Sama varian yang dari Jepang, E484 itu juga sangat baru, belum muncul statement dari pemerintah, tapi untuk yang varian B117, B1351, serta P1 dari Brazil, Afrika, dan Inggris, itu sudah dinyatakan bahwa vaksin yang beredar masih mampu untuk menangkal varian yang tadi. Berikutnya yang ketiga, bagaimana resiko ADE? ADE, antibody dependent enhancement ya. ADE, oke, ini kuat juga. Antibody dependent enhancement itu memang salah satu hal topik panas pas kita bikin vaksin dengue. Dulu berkaca dari kasus di Filipina, Ikatan Dokter Anak di Filipina itu sudah mewajibkan vaksin dengue sebagai salah satu vaksin wajib bagi anak-anak di sana. Dan nyatanya banyak kematian yang muncul pada anak di situ. Kita nggak boleh tutup mata bahwa ini terjadi memang karena suatu vaksinasi yang mungkin pengkajiannya tidak terlalu dalam. Jadi ternyata pada kasus ADE pada dengue dan hanya dilaporkan baru di dengue, ketika seseorang sudah pernah tervaksinasi atau sudah pernah memiliki imunitas, antibodi yang muncul sifatnya partial immunity. Jadi bukannya dia menetralisasi dengan sempurna antigen dari si dengue yang muncul, malah dia hanya menghambat sebagian dan kompleks FAC-nya memanggil makrofag yang berujung ke akhirnya dia malah mengantarkan ke sel target dan akhirnya tumbuh di sel targetnya jadi lebih gampang. Itu memang potensi ya, antibody dependent enhancement. Tapi sejauh yang saya pahami saat ini juga saya pernah baca literatur yang menyebutkan bahwa karena ini juga salah satu isu tentang pengembangan vaksin SARS-CoV-2, orang trauma gitu ya. Takut apakah nanti bakal muncul ADE berikutnya terhadap vaksin SARS-CoV-2. Dan nyatanya hingga saat ini belum ada report yang menyampaikan bahwa terjadi antibody dependent enhancement terhadap vaksin yang sedang dikembangkan. Jadi saya nggak bisa jawab pasti ada atau tidak ada, tapi dari literatur yang saat ini menyatakan belum ada report kemungkinan ADE terjadi pada kasus SARS-CoV-2. Memang itu lazim di dengue, tapi belum pada SARS-CoV-2. Mungkin begitu dari saya, moderator. Oke, terima kasih Bapak. Ya, penjelasan yang singkat tapi itu ya tepat ya. Terima kasih kepada Bapak pemateri pertama yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Salsabila Lukiana. Harapannya jawaban dari beliau mampu menyenangkan hati saudari yang bertanya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk pemateri yang kedua. Untuk pemateri yang kedua, ini dari siapa nih? Untuk Bapak pemateri kedua, pertanyaan dari Nadia Sifani. Mau nanya juga dong tentang protein spike. Selain menentukan cara penempelan virus ke inang, kriteria apa lagi yang bisa kita lihat? Apakah struktur protein ini juga menentukan tingkat infeksi virus? Jika iya, sampai saat ini, varian mana yang dilaporkan yang paling sering menginfeksi? Silakan kepada Bapak pemateri kedua. Baik, terima kasih banyak, Isan. Pertanyaan dari Nadia terkait dengan protein spike. Jadi protein spike ini juga, mutasi pada protein spike ini juga menentukan afinitas penempelan dari SARS-CoV ini kepada inangnya atau CE2. Jadi ketika ada mutasi yang terjadi, contohnya ini pada mutasi di kelompok P2 ataupun B117 itu dilaporkan itu meningkatkan afinitas dari pengikatan protein spike pada virus ini terhadap ACE2. Jadi kemungkinan transmisinya itu akan lebih cepat dan infeksinya juga akan lebih cepat. Jadi laporan dari seperti yang disampaikan juga oleh Dr. Dede tadi bahwasanya
strain atau lineage virus yang dilaporkan sekarang yang paling banyak itu pada clade 20C di next strain, kemudian 20G, kemudian pada Pongo lineage seperti yang saya sampaikan tadi itu pada clade B1. Itu ada B117, B1526, kemudian B1525, kemudian juga ada di clade P2. Jadi untuk clade ini juga saya sampaikan juga bahwasanya lineage atau clade-clade yang terbentuk ini bukan hanya disebabkan oleh satu mutasi saja yang terjadi. Jadi ada beberapa mutasi yang terjadi pada kelompok virus tertentu yang membuat dia dikelompokkan ke dalam clade tersebut. Mungkin itu balik kepada Ihsan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak kita pemateri kedua. Yang tentunya sama seperti penjelasan dari pemateri pertama kita, konkret penjelasannya sangat tepat, dan harapannya juga kepada saudari Nadia sangat senang dan puas dari jawaban dari pemateri kedua kita tersebut. Dan untuk penanya selanjutnya kepada pemateri pertama kita, itu atas nama Nadia, saudari Nadia Sifani juga. Memborong saudari yang satu ini. Pertanyaan pertama, sebelumnya salam Dr. Dede, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat konkret. Saya punya 2 pertanyaan perihal vaksin SARS-CoV. Pertama, sejauh ini yang saya tahu komposisi vaksin adalah bagian tubuh virus yang dilemahkan, mostly mRNA-nya. Kira-kira dengan tingkat R0 dan mutasi yang sangat tinggi, apakah mRNA yang disediakan dalam vaksin dapat mewakili semua varian virus COVID? Yang kedua, ini tentang ketakutan masyarakat. Kita sering terekspos dengan berita yang menyampaikan bahwa ketika pasien diinjeksi vaksin, justru muncul efek samping yang mematikan. Vaksin AstraZeneca di US misalnya dilaporkan memicu penggumpalan darah di pasien dan berujung kematian. Menurut dokter, kenapa bisa terjadi penggumpalan darah setelah diinjeksi vaksin, dan apakah vaksin ini di Indonesia juga punya kemungkinan untuk memunculkan efek mematikan seperti ini? Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Nadia Shifani. Yang pertama itu terkait apakah vaksin yang mRNA yang disediakan itu sudah dapat mewakili semua varian dari virus, menimbang nilai R0 dan juga laju mutasi yang tinggi. Itu saya rasa lebih kurang sama seperti pertanyaan sebelumnya ya, bahwa untuk vaksin dari Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa untuk saat ini berdasarkan 3 varian yang tadi saya sampaikan, itu untuk vaksin kita masih bisa mengcover. Dan juga perlu sama-sama kita pahami bahwa mutasi yang terjadi untuk varian-varian itu kan adalah mutasi yang terjadi pada beberapa titik. Sedangkan untuk pengembangan vaksinasi, itu dia melibatkan sekuensi yang cukup panjang sekuensi yang dilibatkan. Jadi masih besar, masih mampu gitu untuk vaksin kita saat ini untuk dapat menanggulangi masalah varian yang muncul hingga saat di minggu lalu ya, ketika saya baca reportnya. Untuk varian-varian terbaru, saya belum dapat statement dari Kementerian Kesehatan terkait apakah mampu atau tidak. Tapi untuk yang 3 varian sebelumnya itu masih potensial untuk bisa dihalangi menggunakan vaksin yang sedang kita kembangkan, seperti itu. Berikutnya juga, yang kedua tentang ketakutan di masyarakat. AstraZeneca. Oke, ada clothing. Nah, ini benar ya. Jadi untuk di AstraZeneca, nama vaksinnya AstraZeneca, nama perusahaannya Johnson & Johnson, JNJ. Jadi begini, vaksin ini sudah diproduksi, sudah lolos uji klinik tahap 1, tahap 2, dan juga tahap 3. Namun kemudian ada proses terjadi, saya mengambil dari Richard Kuhn ya. Jadi Richard Kuhn menyampaikan bahwa entah bagaimana, tampaknya vaksin dari si Johnson & Johnson ini mengakibatkan munculnya autoantibody yang mengakibatkan aktivitas platelet meningkat. Jadi makanya muncul blood clotting itu karena memang jumlah plateletnya jadi meningkat seperti itu. Nah,
Kalau kita lihat juga dari FDA sudah sangat berespon. Kenapa ini di stop? Kalau kita lihat pemberitaannya, pabriknya dihentikan dulu, di pause, bukan di stop ya, tapi lebih di pause terlebih dahulu untuk kajian lebih dalam. Karena sedang diuji apakah tahap klinis 1, 2, 3-nya memenuhi standar, memenuhi syarat. Yang kedua juga sedang diuji apakah ini bisa diprediksi memang atau kejadian yang tidak dapat diprediksi. Karena sebenarnya clotting akibat dari vaksinasi adalah KIPI serius yang belum terreport sebelumnya. Kalau misalkan kita bicara tentang terjadi penurunan tekan darah mendadak, tiba-tiba pingsan, itu ada KIPI yang direport. Dan kita tahu bahwa memang itu bisa terjadi sehingga kita bisa treat, kita bisa aware, kita bisa jaga-jaga. Oh, kalau ada bakat seperti ini, berarti nanti siap-siapin deh obatnya adrenalin gitu untuk si pasien. Tapi karena kasus ini, blood clotting yang mengakibatkan bisa stroke, gagal ginjal, serangan jantung, itu belum pernah terreport sebelumnya, makanya akhirnya FDA mengambil keputusan untuk di-stop terlebih dahulu, karena pun kita belum tahu nih, obatnya mau kita apain, makanya di-stop, seperti itu. Jadi apakah ada potensi untuk terjadi? Yaitu wallahu alam sebenarnya, pasti ada potensi. Medis itu selalunya ada risiko, tidak ada cabut kuku aja kalau di medis bisa juga berujung amputasi. Gula darah tinggi aja bisa juga akhirnya meninggal dunia. Operasi cabut gigi aja bisa juga akhirnya perdarahan tidak berhenti-berhenti, akhirnya meninggal di meja operasi. Semuanya bisa. Jadi tetap bakal bisa terjadi, cuma kita berbasis data ya. Kalau sekarang kan evidence-based medicine namanya. Jadi kedokteran berbasis data, berbasis bukti. Jadi ketika belum ada bukti, maka langkah yang diambil adalah stop produksi, stop pemberian vaksin, kaji lebih lanjut, cari bukti, dapat jawaban, skip, bisa dijalankan atau tidak bisa dijalankan keputusan berikutnya. Seperti itu. Apakah ada potensi? Tentu ada potensi, tapi sejauh ini belum ada report blood clotting akibat dari penggunaan vaksin yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya tentunya dari pemateri pertama kita. Ya, sangat jawaban yang sangat mantap ya. Semoga saudari Nadia Sifani yang sudah memborong banyak pertanyaan kepada kedua pemateri kita ini sangat puas atas jawaban dari kedua pemateri kita nih. Dan mungkin pertanyaan terakhir, boleh pemateri pertama maupun pemateri kedua yang menjawab. Ini pertanyaannya dari Fitriyatul Islamiyah, Prodi Pendidikan Biologi Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Yang ini saya tanyakan adalah apakah vaksin pertama dengan vaksin yang kedua berbeda? Mohon penjelasannya, terima kasih. Karena tidak ada dituju ke apakah ke pemateri pertama atau pemateri kedua, mungkin saya lontarkan aja ya ke dua pemateri kita agar lebih banyak ilmu yang kita dapatkan dari kedua pemateri kita nih. Berdasarkan pertanyaan dari saudari Fitriyatul nih. Dipersilakan. Mungkin pertanyaan mungkin ke itu dia pemateri pertama dulu ya. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan dari Fitriyatul Islamiyah, apakah vaksin pertama dengan vaksin kedua berbeda? Mohon penjelasannya. Pertama saya ingin, karena tadi saya juga sempat baca-baca di atas, ada juga yang bertanya kenapa ada yang 2 kali, 3 kali, seperti itu ya. Jadi saya jelaskan dengan tentang vaksinasi ini dulu secara umum. Jadi tiap beda merek vaksin akan beda dosis, akan beda cara pemberian, juga bakal beda tentang interval pemberiannya. Jadi nggak usah terlalu bingung terkait ada beberapa literatur yang bilang nanti beberapa vaksin misalkan yang berbasis mRNA nanti bakal ada yang cuma 1 kali suntik saja, ada beberapa vaksin yang butuh 2 kali suntik, bahkan ada beberapa vaksin yang 3 kali suntik. Kalau kita lihat juga suntik campak kita juga beberapa kali diulangkan ya. DPT kita juga dulu disuntiknya 3 kali, BCG cuma 1 kali. Jadi memang itu berbeda. Kenapa hal ini bisa berbeda? Pada dasarnya itu terkait sekali dengan respon tubuh. Jadi gini, target akhir kita adalah kita punya antibodi yang mumpuni kan ya, yang kuat, yang tinggi, yang cukup. Sehingga ketika seseorang melakukan pengujian klinis terhadap vaksinasi dan dicobakan suntik pertama, ternyata antibodi yang terbentuk belumlah mencukupi, maka bakal dimunculkan booster namanya. Booster itulah pemberian suntikan kedua yang ditujukan untuk memaparkan ulang dengan vaksin yang sama, dengan tipe yang sama, mungkin dosis bisa berbeda, ke site yang sama, dengan tujuan supaya nanti dia belajar kembali untuk paparan yang kedua. Setelah paparan kedua, pasti bakal terjadi peningkatan titer antibodi lebih tinggi.
atau peningkatan spesifisitas yang jadi lebih tinggi. Nah, itu yang diharapkan. Jadi, kenapa ada yang bisa 1, kenapa ada yang 2 kali suntik, itu tergantung hasil riset mereka masing-masing. Ketika seseorang dicoba pakai vaksin A, ternyata daerah yang diperkenalkan ke dalam sistem imunnya itu antigenitasnya cukup tinggi, kita bisa bilang dia sangat-sangat imunogenik gitu ya. Sangat-sangat, saya bisa bilang imunogenik itu seperti bernafsu gitu sistem imun kita untuk mencoba membuat antibodi yang sesuai dengan antigen yang datang. Kalau antigenitasnya tinggi dan sangat imunogenik dan produksi antibodinya cukup, maka dengan 1 kali pemberian bisa. Tapi kalau misalnya ternyata dinilai belum cukup ke batas yang dianggap aman untuk dapat netralisasi antigen kedua kalau datang, maka diberikan dosis kedua. Bahkan ada vaksin yang dosisnya ketiga. Kita bisa lihat ada banyak sebenarnya kandidat vaksin, ada 200 lebih kandidat vaksin, walaupun yang established sekarang 10, dan yang masuk di Indonesia 3, ada Pfizer, ada ada Moderna, sama ada Sinovac satu lagi yang paling banyak di kita pakai gitu ya. Jadi berbeda atau tidak sama. Antara suntikan pertama, suntikan kedua malah memang harus sama. Tidak boleh diberikan suntikan yang berbeda karena region yang dikenalkan jadinya berbeda seperti itu. Kalau kita gunakan satu tipe vaksin, maka suntikan kedua, ketiga dan seterusnya adalah vaksin dengan tipe yang sama seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya dari pemateri pertama kita terkait pertanyaan tersebut. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua kita. Silakan Pak Asrif dijawab pertanyaan dari penanya tersebut. Sudah lengkap tuh sama Dokter Dede tadi, Ihsan, lanjutkan. Baik Pak. Jadi mungkin sudah jelas ya jawaban dari pertanyaan saudari penanya tersebut sangat relevan jawabannya dengan pemateri pertama maupun pemateri kedua. Jadi mungkin semoga jawaban tersebut sangat memuaskan hati saudari penanya. Dan tentunya masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari para audiens ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi yang berasal dari audiens kita, dan mengingat rundown acara kita tentunya di sesi tanya jawab, sesi tanya jawab ini memiliki batas waktu 10 menit normalnya, dan walaupun ada lewat sedikit, tapi alhamdulillah kita mendapatkan jawaban yang sangat memukau dan sangat puas dari para pemateri kita. Namun para audiens, bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan yang bertanya, namun jawabannya belum dijawab sekarang oleh para pemateri kita, tenang saja. Nanti jawabannya itu akan di-share di kolom komentar channel YouTube Himabio FMI Boldan. Dan tentunya juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nanti dipantengin aja di YouTube ya. Dan tentunya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada pemateri pertama kita itu Pak Dr. Dede, dan pemateri kedua kita Pak Asrifur Rahman yang tentunya sudah memberikan ya ilmu yang sangat banyak, yang sudah menambah wawasan kita tentang SARS-CoV-2, baik secara kesehatan tentunya secara klinik, bagaimana terkait isu yang sangat viral saat ini, yaitu tentang vaksin, bagaimana apa itu vaksin, bagaimana mekanisme vaksin itu, apa aja pertimbangan-pertimbangan vaksin itu, dan vaksin itu intinya belum tentu sebagai penangkal, itu hanya mengurangi resiko untuk penginfeksian terhadap individu. Dan tentunya ya tetap kita sangat sangat langkah lebih baiknya kita melakukan vaksinasi agar dapat memprotek diri kita lebih baik dari SARS-CoV-2 ini pada pandemi ini. Dan juga materi yang disampaikan dari pemateri kedua kita juga sangat mengesankan, yang menceritakan tentang bagaimana dari mana asal usul SARS-CoV-2 ini sih, dan bagaimana dia asal muasal variasinya, bagaimana mutasinya, dan varian apa yang sekarang sedang merajalela di Indonesia. Terusnya tadi sudah disampaikan varian
yang sangat dominan di Indonesia. Dan walaupun dominan tingkat penginfeksiannya juga sangat tinggi. Nah, jadi di sini kita menggabungkan dua meja ilmu yang membahas tentang SARS-CoV-2 tentunya dari secara medis dan secara biologi. Alhamdulillah kita mendapatkan wawasan yang sangat baik dan mantap dari para pemateri kita. Dan mungkin di ujung akhir diskusi ini saya juga selaku moderator pada sesi ini pertama saya sangat berterima kasih kepada para pemateri dan tentunya kepada audiens yang sudah menghadiri, dan salah dan janggal saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC kece kita. Silahkan Liza, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak materi 1 Dr. Dede dan materi 2 Pak Ashrif, dan juga terima kasih kepada Saudara Ihsan yang telah memoderatori acara kita. Untuk acara selanjutnya itu kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersamanya itu akan saya pandu. Mungkin kepada operator, apakah sudah siap? Sudah, Liza. Oke. Baik, karena di sini ada Karena di sini ada 4 slide, ya dimohonkan juga kepada seluruh peserta untuk on cam dulu ya. Ini ada 4 slide, ini masih sedikit yang on cam. Oke. Serta yang lain, kalau bisa on cam silahkan. Ini baru sangat sedikit ya yang on cam. Oke, baik. Mungkin kita mulai saja. Karena kita nggak tahu berada di slide yang mana, jadi di setiap slide dimohonkan untuk peserta untuk senyum aja ya. Baik, untuk slide pertama saya akan pandu. Sebentar, MC. Oh ya. Dari operator mungkin bisa di tag down dulu PPT-nya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk share screen-nya akan saya pandu. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah operator? Siap, sudah. Oke. Baik, dengan berakhirnya penyampaian materi dari kedua pemateri tadi dan juga sudah dilanjutkan dengan sesi diskusi tadi, harapannya semoga bisa menambah wawasan kita semua ya terkait topik webinar kali ini, itu tentang COVID-19, isu, respon, dan sains. Dan juga diucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemateri yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang juga sudah berkesempatan hadir dalam acara webinar kali ini. Baiklah, sekianlah acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai MC Rizka Sefmaliza mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di webinar series kajian ilmiah selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.